absen secara mandiri. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, silakan diberikan waktu 1 menit. Oke, sudah? Kita lanjut ke materi perkuliahan kita pada hari ini adalah konsep dasar sistem informasi akuntansi. Mungkin teman-teman sudah belajar sistem informasi manajemen pada semester sebelumnya. Ada yang masih ingat terkait sistem informasi manajemen? Sudah lupa karena sudah lampau Bu, yang hari kemarin sudah lupa gitu ya. Jadi sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi ini merupakan dua jenis dari sistem informasi. Nanti Ibu akan jelaskan sedikit flashback kembali terkait sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama kegiatan belajar. Kegiatan belajar kita ada 3. Yang pertama adalah deskripsi sistem informasi akuntansi. Yang kedua alasan mempelajari sistem informasi. Kemudian kegiatan ketiga adalah ciri-ciri sistem. Oke, dalam definisi sistem informasi akuntansi menurut Lotnar dan Kinson, pada Lotnar itu mengatakan kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Jadi kalau sistem informasi akuntansi itu harus berhubungan dengan keuangan. Ya, jika dia tidak berhubungan keuangan atau tidak berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, maka dia termasuk ke dalam jenis sistem yang lain, yaitu sistem informasi manajemen yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian jika menurut Wilkinson, sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi internal. Jadi dalam sebuah sistem itu ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal, ada pengguna eksternal dan ada pengguna internal. Dalam pengguna internal berarti ada karyawan, kemudian ada manajer atau manajemennya. Kalau pengguna eksternal itu adalah orang-orang yang terlibat atau stakeholder yang terlibat langsung dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti pemerintah. Kemudian teman-teman mahasiswa ketika melakukan penelitian terkait sistem informasi akuntansi, maka data dari perusahaan itu berguna bagi teman-teman dalam melakukan penelitian. Oke, di sini menjelaskan juga bahwasanya dalam kita akuntansi itu sistem informasi akuntansi itu dapat kita lakukan penelitian. Banyak sekali aspek yang harus kita lakukan penelitian. Kita bisa membuat sistem, kita bisa menganalisis, kita bisa menilai pengendalian internal, dan kita bisa sebagai evaluatornya. Jadi tidak melulu tentang bursa efek, tidak melulu tentang akuntansi biaya. Jadi teman-teman tuh harus membuka wawasannya sistem informasi akuntansi itu banyak sekali aspek yang bisa teman-teman lakukan dalam penelitian. Dan itu biasanya tidak butuh waktu lama dalam melakukan penelitiannya. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau cepat, disarankan juga itu mengambil tentang sistem informasi akuntansi. Ya. Kemudian tadi singgung sedikit terkait sistem informasi manajemen yang kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi kalau sistem informasi akuntansi itu adalah transaksi finansial dan non finansial yang memiliki efek langsung terhadap transaksi finansial. Ya, kalau dia tidak memiliki efek langsung, maka dia masuknya ke sistem informasi manajemen. Kalau sistem informasi manajemen atau biasanya disingkat SIM adalah memproses transaksi non finansial yang tidak diproses oleh SIA. Jadi di luar SIA itu dia masuknya ke SIM. Bu, boleh nggak kami melakukan penelitian terkait SIM? Boleh. Ya, karena kita mempelajarinya. Jadi segala bidang ilmu yang teman-teman pelajari dari semester 1 sampai semester 7 itu, teman-teman boleh melakukan penelitian terkait bidang ilmunya. Jadi dari semester 1 sampai semester 7, mata kuliah apa yang teman-teman kuasai, silahkan didalami dan dicari observasi terkait penelitian apa yang bisa kita angkat dengan topik mata kuliah tersebut. Ya, jadi di sini macam transaksinya, kalau SIA itu transaksi finansialnya adalah peristiwa ekonomi yang berdampak langsung pada aset, modal, organisasi terdampak dari neraca. Kemudian pada SIM itu peristiwa yang berdampak langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan tetapi tidak tergambar dalam neraca. Ya, seperti sistem informasi penjualan, kemudian nanti pemasaran itu tidak langsung berinteraksi terhadap laporan keuangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Oke,
teman-teman kan biasa nih nongkrong, kemudian nanti menggunakan sistem informasi di HP-nya, sistem informasi akuntansi. Dikatakan sebuah sistem itu berarti dia ada rujukannya. Ya, tidak bisa dilampaui, dia harus berurutan, ada input, proses, dan outputnya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman belanja, kalau belanja di kafe itu menggunakan apa biasanya kita bayarnya? Kris kan? Kris. Kemudian mereka biasanya sudah pakai aplikasi kasir, tidak lagi catat secara manual. Itu adalah sistem informasi akuntansi. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan penelitiannya sistem menganalisis sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh UMKM. Jadi UMKM A yang menggunakan apa, B menggunakan apa, C menggunakan apa. Tapi tidak hanya terbatas dari sistem informasi akuntansinya, teman-teman juga bisa meneliti terkait pengendalian internal. Jadi antara sistem dengan pengendalian itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita membuat sistem atau ada di sistem harus ada security-nya, harus ada pengendaliannya. Ya. Nah, contoh dari pengendalian dari sebuah sistem, contoh kalau teman-teman dalam menginput itu teman-teman hanya punya batas aksesnya ketika terjadi contoh kita yang punya kita jadi kasir nih. Jadi ketika ada yang membeli, maka kita hanya bisa mengakses untuk menginput transaksi. Tapi kita tidak bisa mengakses dalam melihat atau membaca laporan keuangan. Ya, jadi membaca laporan keuangan nanti username dan passwordnya berbeda lagi. Nah, itulah nama bentuk pengendalian. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu dikatakan sebuah SIA jika dia mempunyai komponen 6 ini. Yang pertama, adanya data aktivitas organisasi dan bisnis. Jadi kalau tidak ada datanya tidak bisa diproses dalam sebuah sistem. Ya. Kemudian adanya prosedur dan petunjuk mengumpulkan, proses dan menyimpan data. Kemudian ada pengguna sistem. Jadi kalau nggak ada yang menggunakan sistemnya atau usernya tidak bisa berjalan sistem. Ya, makanya dikatakan akuntan itu akan punah. Kita akan terkalahkan dengan robot. Tapi kalau seandainya tidak ada penggunanya atau usernya, sebuah sistem itu juga tidak bisa berjalan. Ya, kemudian ada perangkat guna dan proses data. Sebuah sistem itu dia menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi. Jadi kalau dia tidak ada perangkat gunanya untuk proses data itu tidak bisa. Jadi tidak harus ada komputer, tapi kalau ada sistemnya dari cloud itu tidak bisa. Ya, kemudian infrastruktur teknologi informasi dan pengendalian internal dalam hak manusia. Jadi ini yang dibilang. Biasanya kalau kita membuat sistem, ini adalah yang paling mahal komponennya untuk security sistemnya. Itu biayanya cukup besar karena biasanya kita menyewa satu lagi begitu. Oke. Lanjut, yaitu fungsi bisnis SIA. Kalau fungsi bisnis SIA ini ada 3. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas organisasi dan sumber daya personalnya. Kemudian mengubah data menjadi informasi, dan yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang cukup memadai. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai tadi yang dijelaskan? Oke, silakan. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Boleh nggak Bu Ibu jelaskan contoh sistem informasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih Aida, pertanyaannya bagus sekali. Jadi contoh dari sistem informasi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, seperti teman-teman kalau belanja ke kafe, itu teman-teman sudah bisa menggunakan kris, kemudian teman-teman sudah mendapatkan stroke, yang biasanya kalau kita ke konvensional kita mendapatkan nota. Ya, di mana nota, faktur, invoice itu masih bisa dimanipulasi. Biasanya Bang minta nota kosong dong, Bang buatkan belanjanya sekian. Tapi kalau sehingga nanti hal tersebut bisa merugikan tempat usaha kita juga. Jadi orang mengira usaha kita itu mahal, padahal itu hanya manipulasi dari customer yang belanja. Jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi seperti menggunakan kris, menggunakan layanan kasir yang sudah menggunakan sistem, maka semuanya terrecord. Tidak bisa lagi terjadi manipulasi baik itu dari konsumennya sendiri atau dari kita penggunanya. Ya, itu Aida, sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Analisis sistem informasi, pastikan tempat atau objek kita itu sudah menerapkan sistem informasi akuntansi. Jika belum diterapkan, maka tidak bisa kita lakukan analisis
Oke, kemudian nih sistem informasi akuntansi itu ada sistem informasi pendapatan, ada sistem informasi pengeluaran, ada sistem informasi produksi, penggajian SDM, dan terakhir ada laporan. Jadi dari masing-masing subsistem SIA ini teman-teman bisa menarik satu aja yang untuk teman-teman fokus dalam melakukan penelitiannya. Contohnya dari sistem informasi pendapatan saja, maka yang lain tidak perlu kita lakukan. Ya. Jadi banyak sekali fungsi dari SIA. Jadi kalau kemarin biasanya bagian kasir itu atau bagian keuangan itu agak ribet karena dia harus mencatat transaksi, kemudian membuat jurnal, posting ke buku besar sampai nanti laporan keuangan. Kalau sekarang mereka tinggal input, terjadi transaksi langsung input otomatis, keluarnya outputnya adalah laporan keuangan. Ya, jadi tidak repot lagi. Tapi teman-teman tentu harus terbiasa dalam menggunakan sistem. Makanya kita juga belajar aplikasi komputer 1 dan aplikasi komputer 2 untuk menggunakan sistem. Jadi nggak bingung lagi ketika gimana cara menghidupkan laptop, apa aja yang Microsoft Office yang ada di laptop, ya. Jadi teman-teman sudah tidak awal lagi. Kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa kami harus belajar sistem informasi akuntansi dan siapa sebenarnya yang harus belajar dan fungsinya apa? Ya, jadi ini sistem informasi, bagian akuntansi, dan mahasiswa akuntansi. Jadi tiga hal ini, tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan. Nah, siapa yang harus mempelajari SIA? Bagi seorang mahasiswa akuntansi yang mengerti konsep sistem informasi, diharapkan dapat menjadi seorang perancang sistem informasi yang harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan bisnis dan membuatkan solusi ke dalam sebuah program aplikasi. Itu yang dibilang tadi teman-teman bisa membuat sistem aplikasi sistem informasinya. Jadi tidak hanya membandingkan, tapi kalau seandainya ibu saya tertarik untuk melakukan membuat coding, kemudian membuat walaupun tidak coding sampai membuat prototipenya saja, maka teman-teman di sinilah dengan mempelajari ini teman-teman diharapkan menjadi perancang sistem informasi. Dengan kita bertanya sama user yang menggunakan sama ini menggunakan manual, kekurangannya apa, kendalanya apa, sebaiknya ketika dibuat sistem maunya alurnya seperti apa. Ya, jadi kalau alur sistem itu harus berurutan, nggak bisa loncat atau kembali lagi ke tahap sebelumnya, tapi harus kembali lagi ke tahap awal. Ya, makanya kalau seandainya kita memasukkan password yang salah, pasti nanti disuruh masukkan password lagi, tidak bisa langsung masuk ke aplikasinya. Ya, itu semua nanti kita rancang ketika kita membuat sebuah aplikasi sistem informasi. Kemudian, siapa yang harus mempelajari SIA? Yaitu bagian akuntansi yang menggunakan sistem informasi sehari-hari dalam pekerjaannya, sehingga orang yang mengerti akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengetahui keperluan apa saja yang dibutuhkan. Jadi, teman-teman itu dengan mempelajari SIA ini, maka teman-teman mempunyai bekal atau mempunyai dasar ketika terjun nanti ke lapangan ditanya untuk membuat sistem atau menggunakan sebuah sistem. Ya, jadi nggak bingung lagi ketika ditanya sistem, teman-teman bingung itu sistem apa. Ya, jadi pelajaran SIA itu sangat penting. Kalau kemarin belajar SIM itu tidak berhubungan masuk dalam finansial, tapi kalau ini dia berhubungan masuk dalam finansial. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Intan? Abi? Cukup? Ngantuk? Sudah. Oke. Selanjutnya
resiko yang terjadi itu informasi keuangannya tidak akurat, lambatnya proses pelaporan, meningkatkannya kemungkinan kesalahan dan kecurangan, serta kesulitan dalam pengembalian keputusan. Resiko yang timbul juga berdampak langsung kepada operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, terima kasih Eka ya namanya. Makasih ya Eka. Jadi untuk teman-teman yang lain, ada yang mau atau mau ada apa ya? Oh iya. Kita lanjut ya. Untuk slide terakhir, ini adalah materi kita yang terakhir. Kita mempelajari tentang ciri-ciri sistem informasi akuntansi. Ya, ciri-cirinya yang pertama adanya sistem mempunyai komponen, kemudian komponennya harus terintegrasi. Jadi antara input, proses, dan outputnya itu harus terintegrasi. Tidak bisa ketika kita input berhenti dulu. Prosesnya nanti, ini biasa seperti itu. Jadi contoh kalau kita menggunakan manual, umpamanya Intan, kenapa Intan tanya pikiran? Contohnya Intan belanja ke ibu masih menggunakan manual, ibu mencatat, kemudian nanti aja mencatatnya ke buku besar. Itu masih bisa kita pause. Tapi kalau seandainya menggunakan sistem, kita harus komponennya sistem harus terintegrasi. Jadi ketika kita input transaksinya langsung diproses menggunakan softwarenya, nanti langsung ada outputnya dalam laporan keuangan. Ya. Kemudian sistem mempunyai batasan sistem. Jadi batasan sistemnya itu hanya mencakup kalau kasir, dia hanya bisa mencakup terkait laporan keuangan, dia tidak bisa mencakup ke pemasaran, dia tidak bisa mencakup ke bagian produksi. Nah, jadi ada batasannya. Kemudian sistem mempunyai tujuan sistem yang jelas. Tujuan dari sistem tadi kalau seandainya kasir, maka laporan tujuannya adalah laporan keuangan. Bukan ketika kita input transaksi tujuannya adalah ke produksi. Itu tidak mention dia ke situ. Kemudian sistem mempunyai lingkungan yang tadi dijelaskan, ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Baik itu berpengaruh langsung ataupun tidak langsung. Jadi contoh kalau dalam membuat laporan SKK etat, kalau kemarin kan namanya SKK etat. Sementara kita sudah membuat sistem menggunakan SKK etat, ternyata sudah berubah ke IPAN. Maka kita juga harus mengadaptasi sistem informasi yang kita gunakan. Kemudian ada sistem mempunyai input, proses, dan output. Jadi kalau tidak ada sistem input, proses, dan outputnya, maka tidak bisa dikatakan sebuah sistem. Oke, udah kan? Udah. Sudah.